Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Nuri Alfianti dengan NIM 2303012326. Saya Lopita Rahini Putri dengan NIM 23030121666 dari Manajemen Informatika kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami, yaitu Sistem Informasi Inventaris Barang. Untuk memenuhi UAS mata kuliah aplikasi berbasis web dengan dosen pengampu Bapak Gita Sastria STMIT. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Inventaris Barang. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, sistem pencatatan inventaris barang masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti data yang tidak terorganisir, kesulitan dalam pelacakan barang, dan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, sistem ini dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan jurusan ilmu komputer agar dapat membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan barang inventaris secara lebih efisien dan terintegrasi. Selanjutnya, kerumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi inventaris barang berbasis web menggunakan Laravel. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat membantu jurusan dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan data inventaris secara efektif. Selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan aplikasi ini. Yang pertama adalah membangun aplikasi inventaris yang berbasis web menggunakan Laravel yang dapat digunakan di lingkungan jurusan ilmu komputer. Yang kedua adalah menyediakan sistem pencatatan, pencarian, dan pelaporan barang inventaris yang cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh petugas jurusan ilmu komputer. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan barang inventaris dan mendukung transparansi data melalui sistem yang terpusat dan terintegrasi. Selanjutnya ke deskripsi aplikasi. Aplikasi Sistem Informasi Inventaris Barang adalah aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan framework Laravel yang bertujuan untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data inventaris barang secara digital, khususnya di lingkungan jurusan ilmu komputer. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah admin dan staf dalam mengelola informasi barang, lokasi penempatan, serta historis perolehan barang dengan cara yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses kapanpun selama terhubung dengan jaringan. Selanjutnya adalah fitur utama. Di sini terdapat 6 fitur. Yang pertama adalah data barang yang digunakan untuk mengolah seluruh data barang inventaris. Yang kedua adalah data perolehan yang berguna untuk mencatat informasi asal-usul barang. Yang ketiga adalah data ruangan yang digunakan untuk mengolah seluruh data ruangan inventaris. Dan yang ketiga adalah data pengguna. Ini hanya dapat diakses oleh admin, yang dimana digunakan untuk mengelola seluruh akun pengguna sistem. Yang kelima adalah pengaturan profil yang memungkinkan admin untuk mengubah informasi akun pribadinya seperti nama, email, dan kata sandi. Kemudian ada peran dan akses yang ini digunakan untuk mengatur semua hak akses berdasarkan peran pengguna dalam sistem seperti admin ataupun staff. Selanjutnya ke hak akses pengguna, di mana admin memiliki 6 hak akses. Yang pertama, mengelola data barang, mengelola data perolehan, mengelola data ruangan, mengelola data pengguna. Selanjutnya, pengaturan profil dan manajemen hak akses. Terus ada staff yang memiliki 4 hak akses. Yang pertama, data barang, kedua, data perolehan, ketiga, data ruangan, dan yang keempat, pengaturan profil. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi inventaris barang yang kami beri nama Siventaris. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk bagian admin. Langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya menggunakan email admin. Dan ini adalah kondisi ataupun dashboard dari aplikasi inventaris barang untuk admin, di mana pada bagian admin terdapat data barang, data perolehan, data ruangan, data pengguna, pengaturan profil, peran, dan hak akses. Kemudian di sini juga terdapat total barang, kondisi barang seperti kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Kita akan masuk ke data barang terlebih dahulu. Pada bagian data barang, di sini kita bisa menambahkan data, kita bisa mengedit, melihat detail, memprint, dan juga menghapus.
Di sini kita juga dapat mencari data dengan menggunakan menu filter. Kita akan mencoba untuk menambah data terlebih dahulu. Nah, data berhasil ditambahkan. Muncul seperti ini teman-teman. Kemudian ketika kita ingin melihat lebih detailnya, kita bisa klik yang ini. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian akan mencoba untuk mengubah data barang. Di sini kita akan coba mengubah data barang ini menjadi sapu lantai. Nah, data berhasil dirubah seperti ini teman-teman. Kemudian kita juga dapat mengeprint data barang. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita juga dapat menghapus data barang. Akan coba hapus. Data berhasil dihapus. Nah, di sini kami juga menggunakan paginasi atau pagination, di mana bisa berjumlah 5, 10, 15, ataupun semua. Kita akan coba untuk 10 data. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada data perolehan. Data perolehan merupakan data yang berisi tentang asal-usul barang, apakah itu dari anggaran pendapatan atau belanja daerah, anggaran pendapatan belanja negara, dana pengembangan pendidikan, sumbangan pembinaan pendidikan. Nah, di sini kita juga dapat menambah data, melihat detail, mengedit, dan menghapus. Kemudian ada data ruangan. Karena aplikasi ini merupakan ruang lingkupnya jurusan ilmu komputer, maka ruangan-ruangan yang kalian masukkan adalah ruangan-ruangan yang tersedia di jurusan ilmu komputer. Kemudian ada data pengguna. Nah, data pengguna hanya dapat diakses oleh admin, di mana admin dapat melihat siapa saja daftar pengguna dan menambahkan pengguna. Di sini penggunanya itu terdiri dari admin dan juga staf tata usaha ataupun petugas. Kemudian ada pengaturan profil, di mana pengaturan profil kita dapat mengubah nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Kemudian ada peran dan hak akses, di mana di sini kita dapat melihat admin dan juga staf tata usaha apa saja hak akses yang dimiliki. Di sini kita juga dapat menambahkan hak aksesnya, melihat detail, dan menghapus. Kemudian yang terakhir adalah logout, di mana kita bisa keluar dari aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan login sebagai staff yang udah saya buat emailnya Lovita. Dan ini adalah halaman dashboard dari staff itu sendiri, di mana ada data barang, data perolehan, dan data ruangan, serta pengaturan profile. Nah, di data barang ini, staff juga dapat menambah data, seperti admin. Pilih lokasi 39, masukkan barang, masukkan merek, tahun pembelian 2025, asalnya dari dana APBN, pilih kondisinya baik, kuantitas
maka data berhasil ditambah. Di sini juga dapat dilihat, terus dapat mengedit, dan juga dapat mencetak hasil laporan PDF-nya. Nah, di sini bisa cetak secara untuk barang itu sendiri maupun secara keseluruhan. Dan ini adalah hasil cetak secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ke data perolehan, di mana ini adalah data-data dari mana itu diperoleh, seperti data APBD, data APBN, dana DPD, dan data SPP. Di sini juga dapat dicari, dilihat, dapat diedit, serta dapat dihapus. Selanjutnya ada data ruangan. Ini adalah data-data ruangan yang sudah kami masukkan, seperti 301, 303, 309, auditorium, dan lab EDP. Dan yang terakhir adalah hak aksesnya, pengaturan profile, di mana di sini dapat diedit nama untuk stafnya sendiri. Saya Rahani Putri, staf 1. Otomatis akan berubah dan keluar karena sandinya sudah diubah dan nama penggunanya. Baik, segitu saja. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.